Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah sebuah mini PC yang kita rakit. Tujuannya nanti dia bisa kita pakai sebagai pengganti konsol. Jadi sebut aja mini PC ini adalah sebuah mini box gaming center. Sebagaimana mini PC gaming center yang pernah kita buat videonya beberapa waktu lalu, mini box gaming center yang kita rakit kali ini juga akan kita isi dengan ratusan games di dalamnya. Mulai dari games Windows, game PS3, PS2, Nintendo Switch, Wii, Wii U, 3DS, Xbox 360, dan banyak lagi yang lainnya. Selain itu, mini box gaming center ini juga akan kita pakai untuk kegiatan kreator menggunakan AI Stable Diffusion. So, jadi penasaran kan dengan spesifikasi serta perkiraan budget yang dihabisin? Nah, untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sama-sama. Baiklah, tanpa basa-basi lagi kita langsung spill komponen-komponen yang ada di sini. Oh iya, sebelumnya untuk info juga bahwa beberapa komponen yang kita spill di sini nanti seperti RAM, SSD, dan PSU-nya nggak kita masukin ke list estimasi budgetnya secara realnya nanti. Sebagai penggantinya kita akan rekomendasikan part atau komponen pengganti dengan harga yang lebih murah tapi tetap oke. Biar kalian yang pengen ngerakit sendiri atau jadikan video ini sebagai sebuah referensi, punya alternatif kalau pengen budgetnya jadi lebih murah. Baiklah, pertama sebagai dasar dari rakitan ini tentu aja adalah casingnya. Casing yang kita pakai adalah salah satu casing ITX yang benar-benar sempat hype dan naik daun banget beberapa waktu lalu pas pertama kali dirilis. Ya, ini adalah casing Deepcool CH160. Casing mini ITX ini benar-benar ke highlight banget, bahkan dari saat pertama kali dirilis ke publik. Kalian bisa cek saat masukin keyword Deepcool CH160, maka sudah banyak banget video yang dibuat oleh konten kreator teknologi tentang review, ulasan, serta konten PC build dengan menggunakan casing yang satu ini. Casing ini memang banyak disuka karena selain build quality solid dan mantap, casing ini punya harga yang sangat murah untuk sebuah casing mini ITX. Kita bisa cek di market Indonesia, casing ini dijual di kisaran harga cuma 700 ribuan aja. Selanjutnya kita ke prosesornya. Untuk prosesor sengaja kita ambil dari kubu merah. Inilah dia AMD Ryzen 5 3600. Secara spesifikasi prosesor ini udah mantap buat main game kekinian dan main game-game emulator konsol. Dia punya 6 core ditambah lagi dengan 12 thread. Base clocknya di 3,6 GHz dan maksimum boostnya hingga 4,2 GHz. Dan ini masih bisa kita overclocking lagi. Dengan catatan jangan pakai stock coolernya. Hehe. Selain itu TDP-nya juga termasuk standar prosesor kekinian, yaitu cuma 65 watt aja. Harganya juga termasuk terjangkau karena dengan spesifikasi yang udah saya jelasin tadi, kita bisa beli prosesor ini dalam kondisi tray dengan harga 1,1 jutaan aja. Hal lain yang bikin saya lebih condong untuk rakit mini PC dengan AMD Ryzen adalah karena keberadaan Mobo ITX-nya. Ya, Mobo yang kita pakai adalah Gigabyte A520i. Mobo ITX dengan chipset A520i terhitung sangat mudah didapatkan. Selain itu harganya juga termasuk terjangkau untuk sebuah motherboard ITX. Kita bisa beli Mobo Gigabyte A520i ini dengan harga 1,7 jutaan dan udah garansi 3 tahun. Mobo ini udah punya fitur yang cukup banget untuk sebuah rakitan PC ITX. Dia support prosesor hingga AMD Ryzen 9 5900 series. Jadi kita tetap punya opsi upgrade yang fleksibel. Selain itu dia udah ada PCI 3.0x4 M.2-nya. Terus ada RGB Fusion 2.0-nya juga. Kemudian dia udah ada Wi-Fi bawaannya. Jadi cocok banget buat rakitan PC mini yang kadang butuh dibawa ke mana-mana. Kemudian selanjutnya untuk RAM di sini saya pakai Corsair Vengeance DDR4 16GB kit 3200 seperti ini. Ini supaya setema sama rakitan mini PC-nya nanti yang dominan warna hitam. Cuma karena RAM ini agak mahal dibanding RAM-RAM lain sejenis, jadinya saya ngerekomendasikan RAM Apache Knox 16GB kit 3200. RAM ini dia no RGB-RGB-an ya, dan harganya juga jauh lebih murah daripada Corsair Vengeance. Kita bisa cek di marketplace RAM Apache Knox ini harganya ada di kisaran Rp585.000. Selanjutnya VGA-nya. Boleh dibilang dalam rakitan kali ini VGA adalah salah satu komponen PC bekas yang saya pakai dalam rakitan ini. Dan ini adalah Asus Strix GTX 1070. VGA ini saya ambil bekas di harga 1,8 jutaan, persisnya Rp1.850.000. Dan kalau dilihat-lihat di marketplace, pasaran harga bekas GTX 1070 memang ada di kisaran harga 1,7 jutaan kurang lebih. Asus Strix ini lebih mahal karena dia versi 3 fan terus ada fitur ARGB-nya juga.
Spesifikasi VGA ini udah cukup gahar. Secara dasar dia punya VRAM 8GB, GDDR5 256 bit. Bandwidth-nya ada di 256,3 GB per second. Terus TDP-nya adalah 180 watt dengan PSU yang disarankan adalah 450 watt. Sebenarnya kalau ngejar performa gaming, kita bisa ambil VGA yang performanya ya 1112 dengan GTX 1070 ini dengan harga yang relatif sama dalam kondisi bekas. VGA yang saya maksud adalah GTX 1660 Super. 1660 Super sendiri harganya juga di kisaran 1,8 jutaan dalam kondisi second. Kelebihannya dia udah GDDR6 dan usianya lebih baru daripada GTX 1070. Selain itu GTX 1660 Super juga lebih hemat daya. Tapi untuk Generate AI Stable Diffusion, performa GTX 1070 jauh lebih baik daripada GTX 1660 Super. Generate AI Stable Diffusion lebih optimal digunakan pada VGA dengan VRAM yang lebih gede. GTX 1070 ini pakai 8GB VRAM, sedangkan 1660S itu cuma 6GB VRAM. Kemudian performa komputasi untuk Deep Learning juga lebih baik GTX 1070, karena dia punya CUDA core jauh lebih banyak yaitu 1920 dibandingin dengan 1660S yang cuma 1408 CUDA core. Oke, kita lanjut ke storage-nya. Untuk storage realitasnya saya pakai TeForce GS50, cuma ini terlalu overkill untuk Mobo yang saya pakai. Jadi yang saya saranin adalah bisa ambil SSD NVMe Gen 3 mau merek apapun sebenarnya bebas. Salah satu merek lokal yang saya rekomendasikan adalah Kyokuzen M.2 NVMe. Harganya sendiri untuk yang kapasitas 512GB itu di Rp483.000. Sekarang kita lanjut ke PSU-nya. Nah, yang saya pakai di sini adalah FSP Dagger Pro SFX 850W. Ini PSU SFX jadi kecil dan memang diperuntukkan untuk rakitan PC di casing-casing ITX. Cuma memang harganya ini cukup mahal banget. Kebetulan kita memang punya di studio ini X-Review dari FSP. Nah, tapi karena casing Deepcool CH160 ini dia ternyata support juga sama PSU ATX, jadi yang saya rekomendasikan kalau kalian pengen rakitan mini ITX-nya murah itu pakai PSU ATX aja. Salah satu PSU murah tapi nggak murahan yang sering saya pakai dan rekomendasikan belakangan ini adalah PSU PC Cooler KF550W 80+. Harganya sendiri kita bisa beli dengan harga kurang lebih 500 ribuan aja. Jadi sekali lagi PSU ATX ini bisa banget ya masuk ke dalam casing Deepcool CH160-nya. Inilah sebabnya kenapa Deepcool CH160 itu jadi favorit banget buat yang mau rakit PC mini ITX. Ya karena fleksibilitasnya yang bikin kita bisa rakit mini PC dengan budget terbatas. Oke, sekarang langsung kita gas rakit PC-nya. Oh iya, di sini saya juga nambahin sebuah CPU cooler, yaitu dari Skyte Kotetsu Mark 4 seharga Rp470.000. Baiklah, here we go. Inilah dia hasil rakitan PC-nya. Untuk estimasi budgetnya adalah sebagai berikut. So, estimasi budget ini adalah memakai komponen yang saya rekomendasiin, bukan seperti real yang saya pakai utamanya di RAM, PSU, dan storage. Perhitungan ini saya buat biar budgetnya bisa kepres dan jadi jauh lebih terjangkau. Total rakitan mini PC Minibox Gaming Center kita kali ini dengan komponen yang saya rekomendasikan adalah Rp7.539.000.
Baiklah, sekarang kita langsung gas ke pengujiannya. Untuk benchmark sintetisnya sendiri ya standar lah ya. Saya pakai Cinebench R23 dan Cinebench R24. Dengan Cinebench R23 didapatkan multi-core score sebesar 8986 PTS dan single core-nya adalah 1164 PTS. Kemudian dengan Cinebench R24 kita dapati skor multi-core-nya adalah 515 PTS dan single core-nya itu 72 PTS. Lanjut ke tes Generate AI Stable Diffusion. Saya pakai Automatic 1111 dan settingnya udah saya tweaking supaya banter dipakai di GTX 1070 dengan VRAM 8GB. Pertama kita coba generate pakai SDXL model. Di sini saya udah siapin ROM-nya dengan model Proto Vision XL. Sampling mode saya set ke Euler E dengan sampling step di 30. Kemudian saya nggak pakai high-res fig maupun refiner untuk upscaler, jadi polosan aja. Besar image-nya adalah 768x1365. Sekarang kita coba generate dan beginilah dia hasilnya. Kita dapat image Spider-Gwen yang cakep seperti ini. Sekarang kita lihat di terminal berapakah waktu yang dipakai untuk mengenerate image ini. Di sini terlihat waktu yang dihabisin adalah 36 detik aja. Selanjutnya masih dengan SDXL model, tapi di sini saya pakai Zevi Chroma XL. Sampling method saya gunakan DPM++ 2M SDI keras dengan sampling step di 40. Saya juga melakukan upscaling dengan high-res fig. Upscaler yang saya pakai adalah seperti ini dan di sini image dasarnya adalah 768x1024. Dia upscale 2 kali menjadi 1536x2048. Sekarang kita generate dan mantap, inilah dia hasilnya. Kita bisa lihat image bunglonnya jadi lebih tajam dan detail seperti ini. Ini terjadi selain karena saya pakai SDXL model, saya juga melakukan upscaling sama image-nya. Nah, proses seperti ini otomatis membuat kinerja PC dan GPU menjadi berkali lipat. Sekarang kita lihat berapakah waktu yang diperlukan untuk generate AI ini. Di terminal kita bisa lihat waktu yang dihabisin adalah 3 menit 32 detik. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pengujian gamesnya. Seperti yang saya bilang, saya pakai mini PC ini untuk Minibox Gaming Center. Kita akan mulai ngetes gamenya dengan game-game PC yang berat-berat. Kemudian nanti kita akan tunjukin juga hasil pengujian dengan game-game emulator. Nah, untuk bikin interface Windows-nya jadi benar-benar relate seperti Gaming Center, di sini saya pakai Retrobat. Jadi semua game itu baik yang game PC maupun game emulator PS2, PS3, Switch dan lain sebagainya, semua terkumpul menjadi satu library seperti ini. Jadi feel-nya benar-benar seperti konsol gitu. Baiklah, sekarang kita langsung tunjukin hasil tes game PC-nya dulu. Kita mainin semua gamesnya di resolusi 1080p dengan setting beragam. Setting gamesnya saya tampilkan di awal sebelum gameplay. Mari kita lihat hasilnya. Untuk memudahkan kalian lihat videonya, kita udah bikinin timestamp di video YouTube-nya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau lihat tes yang bagian mana.
Baiklah, sekarang kita tunjukin pula hasil tes dengan game-game emulatornya. Dan inilah dia hasilnya. So untuk suhunya sendiri semua masih aman banget. Walaupun kita rakit di casing mini, tapi suhu VGA itu masih tertahan maksimal di 79 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu CPU-nya sendiri adalah maksimal di 67 derajat Celcius aja. So jujur kita pas ngerakit mini PC ini tuh excited banget, karena akhirnya kita bisa merakit mini PC ITX yang termasuk terjangkau. Selain itu dia upgradable pula karena speknya masih kekinian. Untuk performanya sama sekali nggak ngecewain. Game yang lagi populer macam Black Myth Wukong masih bisa kita mainin dengan lancar banget. Terus main game emulator PS3 yang berat macam God of War 3 juga masih cukup playable. So jadinya dengan PC ini kita jadi punya mini box gaming center baru di studio Kentang Tech. Kita bisa mudah pindah-pindahin PC-nya, bahkan masih enak dibawa ke mana-mana. Oh iya, buat kalian yang pengen rakit PC atau pengen rakitan PC model seperti ini, kalian bisa hubungi admin kita yang AWA-nya kita cantumin di deskripsi video ini. So, gimana nih pendapat kalian tentang rakitan mini PC kita kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.